Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kitab Taisir Mustalahil Hadis bi Fadilati Dr. Mahmud Fahan, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin ajmain. Sekarang kita masuk al-matlabu as-sani, pembahasan seputar al-khabarul mardud. Baik. Jadi di pertemuan sebelumnya atau sekarang ini kita sedang berada di al-faslu at-tani, di pasal yang kedua. Yang mana pasal yang kedua ini pembahasan tentang, ya di situ ada pembahasan seputar khabar ahad. Ya sudah kita bahas. Ya kemudian ya setelah itu kita bahas ada satu matlab seputar al-khabar al-maqbul. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah selesai kita dari pembahasan al-khabaru al-maqbul. Nah, jadi kita katakan khabar yang maqbul itu imma dia sahih atau hasan. Ya, imma dia sahih atau dia hasan. Sahih itu ada dua, lidzatihi li ghairihi. Hasan juga ada dua, lidzatihi dan li ghairihi. Ya, kemudian ada juga khabarul ahad al-muqtab bil qara'in. Itu juga ya pelengkapnya kemarin. Nah, kemudian yang sekarang kita akan bahas seputar al-khabaru al-mardud. Kalau khabar makbul itu artinya hadis-hadis Nabi yang diterima, yang dijadikan hujjah. Akan tetapi kalau al-khabarul mardud sebaliknya, apa saja khabar-khabar yang tertolak, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik. Wa fihi salah satu maqasid. Ya, akan ada 3 poin yang akan kita bahas. Maksud yang pertama ad-dhaif. Apa itu ad-dhaif? Ya, berarti dhaif itu adalah bagian dari khabar yang tertolak. Kemudian al-maqsid tsani al-mardud bisababi saqtin minal isnad. Ya, hadis yang tertolak disebabkan ya keguguran sanadnya. Kemudian al-maqsid tsalis al-mardud bisababi ta'nin fir rawi. Hadis yang tertolak disebabkan oleh cacat pada perawinya. Nah, jadi ada 2 hal yang menyebabkan sebuah hadis itu tertolak. Yang pertama, gugurnya sanad. Yang kedua, cacatnya perawi. Nah, maka 2 hal yang antum harus teliti untuk mengetahui derajat suatu hadis. Teliti sanad dan ya matannya. Ya, sanad itu apakah ada yang gugur apa tidak, ada yang terhapus apa tidak, tersambung apa terputus, ya rangkaian orangnya lengkap apa tidak. Kemudian kalau ta'an fir rawi itu maknanya kita meneliti satu persatu dari orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Ya, cara wa ta'dilnya di situ. Baik, kita mulai halaman 77. Al-khabarul mardudu wa asbabu raddihi. Khabar yang tertolak dan sebab-sebab penolakannya. Kenapa dia dikatakan khabar yang tertolak? Pengertiannya adalah wal khabarul ladzi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi, yaitu sebuah khabar yang tidak rajih, tidak kuat kejujuran dari orang yang menyampaikannya. Al-mukhbir bihi maksudnya perawinya. Ya, al-mukhbir bihi itu maksudnya perawinya. Antum kok nggak megang pulpen? Gimana mentalik nanti? Tulab nih. Wa dzalika bi faqdi syartin aw aktsara min syurutil qabul allati marrat bina bi bahthi sahih. Nah, dan kapan khabar itu dikatakan maqbul, dikatakan mardud? Bi faqdi, dengan hilangnya syartin. Laptopnya tutup aja kan pakai kita. Bi faqdi syartin aw aktsar, dengan hilangnya satu syarat atau lebih dari syarat-syarat khabar yang makbul. Allati marrat bina fi bahthi sahih, yang itu sudah kita bahas di pembahasan hadis sahih. Ya, kita katakan bahwa hadis itu harus adlun, tamud dhabt, ya, kemudian muttasilus sanad dan seterusnya. Itu syarat-syarat diterimanya suatu hadis. Jadi kalau hilang salah satu dari syarat-syarat itu, 1 atau 2 atau lebih, maka hadisnya menjadi hadis yang mardud. Baik.
Aqsamuhu wa asbabu raddihi, pembagian dari khabar mardud dan sebabnya kenapa dia ditolak. Laqad qassama al-ulama'u al-khabar al-marduda ila aqsamin katsirah. Para ulama telah membagi khabar mardud itu menjadi bagian yang banyak sekali. Ya, bahkan para ulama mengatakan jumlahnya itu sampai sekitar 40 sekian bagian, saking banyaknya. Ya, khabar yang mardud itu. Kalau khabar makbul hanya ada dua, sahih hasan. Gitu. Berarti dari sini kita lihat bahwasanya hadis itu lebih banyak yang tertolak daripada yang diterima. Maksudnya hadis yang beredar di masyarakat itu lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima. Kenapa? Karena yang ditolak aja namanya banyak banget. Nah, yang diterima namanya cuma dua, sahih sama hasan. Wa atlaqu ala katsirin min tilkal aqsami asma'an khassatan biha. Ya. Bagian-bagian yang banyak tadi, yang 40 sekian itu, para ulama memberikan nama yang spesifik untuk masing-masing jenis. Ya, ini namanya ini namanya ini, untuk membedakan satu sama lain. Wa minha ma lam yutlaqu 'alaiha isman khassan biha. Ada juga yang nggak punya nama. Bal sammauha bismi amin wa dhaif. Ya, akan tapi para ulama memberi nama dengan nama umum saja, yaitu nama hadis dhaif. Jadi dhaif itu cabangnya banyak sekali di bawah jenis-jenisnya. Ya, dikatakan dia dhaif karena ini, dhaif karena ini. Jadi berdasarkan penyebabnya, dia memiliki nama yang berbeda-beda juga. Baik. Amma asbabu raddil hadits fa katsira. Maka sebab-sebab ditolaknya hadis itu ada banyak. Sebab-sebab inilah yang nanti menentukan nama-namanya. Ya, kalau karena terputus maka dikatakan munqati. Ya, dia tertolak karena dia terputus. Maka kita lihat dari namanya. Lakinnaha tarji'u bil jumlah ila ahadi sababaini ra'isaini. Ra'isaini. Nah, karena tapi sebab-sebab hadis yang ditolak itu, sebab penolakan hadis itu ada banyak. Kalau kita kelompokkan, kita kumpulkan, itu kembalinya ke dua hal. Yang pertama saktun minal isnad, yang kedua ta'nun fir rawi. Ya, gugurnya sanad dan ya, cacatnya perawi. Wa tahta kullin min hadaini sababaini anwa'un muta'addidah. Jadi ada banyak macam nanti istilah-istilahnya. Ada mutharib, ada mu'dal, ada ya, mudallas dan sebagainya. Itu kalau kita kelompokkan ke kedua bagian ini. Entah karena gugur sanadnya atau tercacat perawinya. Baik. Ya. Dan masing-masing dari dua ini nanti ada jenis-jenisnya. Sabtun al-isnad jenisnya macam-macam, ta'nun fil rawi itu jenisnya macam-macam. Ya, intinya ini ada dua pembagian utama. Sa'atakallamu 'alaiha bi thalathati maqasid mustaqillah mufassalah insyaallah taala. Penulis mengatakan kita akan bicarakan tentang ini dalam 3 maqsid yang terpisah, yang terperinci insyaallah. Mubtadi'an bi maqsidid dhaif, ya. Mulai dengan pembahasan maqsid ad-dhaif alladzi yu'addu huwal ismul 'am li naw'il mardud. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis sabtun minal isnad dan ta'nun fir rawi tadi, kita mulai dulu dengan apa itu ad-dhaif. Yang mana ad-dhaif ini adalah nama yang paling umum, paling global, paling luas cakupannya untuk hadis-hadis yang mardud. Baik. Ma huwa ad-dhaif? Ad-dhaifu lughatan diddul qawi. Wad-dha'fu hissiyun wa ma'nawi. Ad-dha'f itu artinya kelemahan. Dhaif itu sesuatu yang lemah. Ya, jadi antum mengatakan fulan dhaif. La taqul fulan dha'fun. Ya, dha'f itu masdarnya. Ya. Wad-dha'f, kelemahan itu bisa bersifat hissi, bisa bersifat maknawi. Ya, apa makna hissi di sini? Ya, nah, bisa dilihat dengan panca indera. Kita lihat orang yang sudah berumur sangat tua sekali, jalannya pelan, kurus kering. Itu hissi, dha'f hissi namanya. Kan, tapi ada juga dha'f maknawi. Ada tulab di kelas ngantuk terus, nggak semangat belajar. Ini dha'f maknawi. Ya, kelemahan dari sisi maknawi. Ya, dha'f maknawi. Kelemahan tekad misalkan, yang nggak harus kelemahan pada fisik. Ya, semangatnya berkurang, itu namanya dha'f juga. Wal muradu biha huna ad-dha'f al-maknawi. Dan yang kita bahas di sini tentu bukan kelemahan fisik yang kita bahas, yaitu pembahasan ilmu kedokteran kelemahan fisik. Kita bahasnya adalah dha'f yang sifatnya maknawi. Baik, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, huwa ma lam yajma' sifatal hasan bi faqdi syartin min syurutihi.
yaitu sebuah khabar, sebuah hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis hasan. Apa sifat hadis hasan? Rawahu adlun, khafifut dhabt, ya muttasil sanad dan seterusnya. Ya, bifaqdi syartin min syurutihi. Ya, kalau hilang satu saja dari syarat-syarat hadis hasan, maka dia dinamakan hadis dhaif. Ya, jadi antum bayangkan 3 anak tangga. Anak tangga yang paling tinggi itu adalah hadis sahih. Ketika sebuah hadis kurang satu saja dari syarat hadis sahih, dia turun ke anak tangga kedua, yaitu hadis hasan. Nah, ketika ya sebuah hadis ya kehilangan satu dari syarat-syarat hadis hasan, maka dia turun ke tangga paling dasar, yaitu hadis dhaif. Baik. Qala al-Baiquni fi manzumatihi, ya, al-Baiquni mengatakan dalam manzumahnya, manzumah Baiquniyah, yang kita sangat anjurkan untuk menghafalkan. Di situ beliau menyebutkan pengertian hadis dhaif adalah wa kullu ma an rutbatil husni qasur wa huwa dhaif wa huwa aksamun qasur. Dan semua khabar an rutbatil husni qasur, dia itu berada di bawah tingkatan hadis hasan, qasurnya di bawahnya, ya, atau kurang. Rutbah artinya martabah. Wa huwa dhaif, maka dia adalah hadis yang dhaif. Wa huwa aksamun qasur, dan hadis dhaif ini macamnya ada banyak, ya, bagian-bagiannya ada banyak sekali. Lain, tafawutuhu artinya saling mengungguli, artinya perbedaan-perbedaannya. Wa tafawatu dhafuhu bihasabi syiddati dha'fi ruwatihi wa khifatihi. Kelemahan sebuah hadis itu ya tafawat, berbeda-beda. Bihasabi, tergantung kepada syiddati dha'fi ruwatihi, ya, parah apa tidak para perawinya. Ya, syiddah itu parah, artinya khifah itu ya mending, ya, bahasa kita. Kata khafif. Kama yatafawatu sahih, ya, sebagaimana sahih juga berbeda-beda. Kan ada sahih lidatihi, ada sahih lighairihi. Sahih lidatihi tingkatannya lebih tinggi daripada sahih lighairihi. Maka dhaif juga begitu, ada bagian-bagiannya. Jadi dhaif itu nggak semuanya sama levelnya. Ada levelnya parah banget, ada yang sedang, ya, ada yang mending dan sebagainya. Baik. Faminhu dhaif wa minhu dhaifu jiddan wa minhu wahi wa minhu munkar wa syarru anwa'ihi al-mawdu'. Nah, dhaif itu ada namanya dhaif yang dhaif jiddan, ada namanya al-wahi, ada namanya al-munkar, ada yang dhaif saja, ada yang dhaif jiddan. Nah, dhaif jiddan itu contohnya hadis al-wahi, ya. Nah, istilah hadis ini, ya. Kemudian ada hadis al-munkar dan seterusnya, nanti kita akan lihat bagian-bagiannya secara terperinci. Wa syarru anwa'ihi al-mawdu', dan jenis hadis dhaif yang paling parah, paling tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, paling buruk itu adalah al-mawdu', hadis palsu. Nah, auha al-asanid. Nah, ya, wahi itu dari kata, ya, auha, ini artinya dia paling lemah. Maka sanad yang mana yang paling lemah? Ya, kalau yang paling sahih sudah pernah kita bahas, sanadnya Nafi. Wa bina'an ala ma taqaddama fi sahih min dzikri as-sahih al-asanid. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas di pembahasan hadis sahih, bahwasanya ada yang namanya sanad yang paling sahih. Faqad dzakara ulama fi bahts dhaif ma yusamma bi auha al-asanid. Ya. Jadi ada istilah al-sahhul asanid, ada istilah auha al-asanid. Auha artinya ya paling lemah, paling parah. Berarti lawan dari as-sahhul asanid. Sanad yang paling sahih dengan sanad yang paling lemah. Apa itu sanad yang paling lemah? Waqad dzakara al-Hakim an-Naisaburi jumlatan kabiratan min auhal al-sanid. Al-Hakim an-Naisaburi, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ma'rifati Ulumil Hadis, menyebutkan, ya, sejumlah besar dari auha al-asanid tadi. Bin nisbah ila ba'dis sahabah au ba'dil jihad wal buldan wa adkuru ba'dal amtsilah min kitab al-Hakim wa ghairihi faminha, ya. Yang pertama, auha al-asanid bin nisbah li Abi Bakar As-Siddiq. Ya, sanad yang paling lemah, ya, yang dinisbatkan kepada Abu Bakar. Bukan berarti Abu Bakar yang lemah, bukan. Para sahabat semuanya adil, ya. Orang yang bermasalah di bawahnya. Nah,
Kalau antum ketemu nanti nama-nama orang yang akan kita baca ini, dia adalah perawinya Abu Bakar. Ya, tapi mereka adalah perawi-perawi yang bermasalah, sehingga ini orang yang bermasalah meriwayatkan dari orang yang bermasalah, meriwayatkan dari orang yang bermasalah, meriwayatkan dari Abu Bakar yang Masya Allah begitu. Ya. Siapa mereka itu? Ya, Shadaqah ibnu Musa ad-Daqiqi, itu yang pertama. Ya, dia meriwayatkan dari Farqat as-Sabahi, dari Murrah at-Tayyab dari Abu Bakar. Ya, kalau antum ketemu hadis nanti sanadnya begini, nah ini pasti sanad yang sangat buruk, nggak perlu diteliti ini dengan buruknya. Artinya orang-orang yang antum baca tadi, Shadaqah, Farqat, Murrah, itu adalah orang-orang yang terkenal sebagai ya perusak hadis, terkenal sebagai penipu, terkenal sebagai orang yang buruk agama dan akhlaknya, sehingga tidak layak untuk diterima hadisnya. Ingat, tidak ada masalah sama Abu Bakarnya, masalah adalah orang-orang di bawahnya. Nah, jadi kita kelompokkan berdasarkan kepada siapa disandarkannya, ya, kepada sahabat siapa disandarkannya. Itu yang pertama, disandarkan kepada Abu Bakar. Ada juga yang penyandarannya kepada tempat. Contohnya misalkan Asy-Syamiyin, ke daerah Syam. Ya, Auha asanid Asy-Syamiyin, sanad penduduk Syam yang paling lemah. Siapa itu? Muhammad ibn Qais al-Maslub, dari Ubaidillah ibn Zahar, dari Ali bin Yazid, dari Al-Qasim, dari Abi Umamah. Nah, itu Abi Umamah sahabat, tidak ada masalah dia. Yang bermasalah itu ke bawah. Gitu. Baik, itu berdasarkan ya daerahnya. Kemudian yang jim, Auha asanid ibn Abbas, berdasarkan sahabat. Ya, sanad yang apa namanya? Yang disebutkan kepada Ibnu Abbas. Ya, siapa dia? Yang pertama As-Suddiyu As-Saghir, ya, Muhammad ibn Marwan namanya. Dari Al-Kalbi, dari Abi Saleh, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbasnya nggak ada masalah, tapi orang-orang di bawahnya bermasalah. Sampai Ibnu Hajar mengomentari sanad ini, hadhihi silsilatul kadhib la silsilatul dhahab. Ya, ini rangkaian para pendusta, bukan rangkaian emas. Ya, maksudnya sangat buruk sekali. Ini rangkaian orang-orang yang berdusta. Ya, di bawah Ibnu Abbas ke bawahnya. Abi Saleh ini pendusta, Al-Kalbi ini pendusta, Muhammad bin Marwan ini juga. Jadi pendusta meriwayatkan dari seorang pendusta, ya jelas sangat lemah sekali. Baik. Contohnya misalkan ma akhrajahu at-Tirmidzi min tariqi Hakim al-Athram an Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataha idan aw imra'atan bi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Summa qala Tirmidzi ba'da ikhrajihi la na'rifu hadzal haditsa illa min hadithi Hakim al-Athram an Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah. Summa qala wa dha'afa Muhammad, ya, wa dha'afa Muhammad hadza al-haditsa min qibali isnadihi. Nah, contohnya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalurnya Hakim al-Athram. Ya, Hakim al-Athram mengambil dari Abi Tamimah al-Hujaimi. Abi Tamimah al-Hujaimi mengambil dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil dari Nabi SAW bersabda, man ata haidan, barang siapa yang mendatangi perempuan yang sedang haid, atau seorang perempuan, seorang istrinya, fi duburiha, ya, lewat duburnya, maksudnya mendatangi di situ, mempergaulinya, au kahinan, atau mendatangi ya tukang sihir, faqad kafar, maka dia telah kufur bima unzila ala Muhammad, kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kalau kita lihat matanya nggak ada masalah kan, ya nggak ada masalah. Tapi kan ya hadis itu riwayah dan dirayah, ya sanad dan matanya dua-duanya kita teliti. Ya, setelah Imam Tirmidzi menyampaikan hadis tadi, Imam Tirmidzi mengatakan la na'rifu hadzal hadis illa min hadisi Hakim al-Athram. Hadis ini satu-satunya dari satu jalur ini saja, yaitu Hakim al-Athram dari Abi Tamimah, dari Abi Hurairah. Ya, jadi nggak ada jalur yang lain. Kalau kita katakan ini lemah, ya kemudian ada jalur yang lain kan bisa naik derajat dia, karena ada jalur pendukungnya. Tapi ini nggak ada jalur pendukungnya, satu-satunya jalur ini. Ya, kemudian Imam Tirmidzi mengatakan wadho afa Muhammad hadal hadis. Muhammad di sini maksudnya ya Imam Bukhari ya. Wadho afa Muhammad, Imam Bukhari mentoibkan hadal hadis min kibali isnadi, dari sanatnya. Ingat, min kibali isnadi, dari sanatnya, bukan matanya. Matanya nggak masalah. Tapi kan kita mengamalkan hadis tidak hanya melihat kepada matanya saja. Matanya bagus diamalkan, tidak. Lihat dulu sanatnya, benar apa tidak.
Baik, qultu li'anna fi isnadihi hakiman al-asram wa qad da'afahu ulama wa qad qala anhu al-hafidz Ibnu Hajar fi taqrib at-tahdhib fihi lin. Nah, Imam Tirmidzi mengatakan ya, kenapa Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini? Ya, karena di dalam sanadnya ada orang yang bernama Hakim al-Asram tadi. Yang mana Hakim al-Asram ini adalah orang yang didhaifkan oleh para ulama. Ya, sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Taqribut Tahdhib fihi lin. Ya, orang yang lin, yang bermudah-mudahan, mudah sahil dalam masalah meriwayatkan hadis. Ya, tidak selektif dalam meriwayatkan hadis. Baik. Kemudian pertanyaan, ma hukmu riwayatihi? Apa hukum meriwayatkan hadis yang seperti ini? Hadis yang ya dhaif. Yajuzu inda ahli al-hadits wa ghairihim riwayatul ahadits ad-dhaifah wa tasahul fi asanidiha min ghairi bayani dhafiha. Bi khilafi al-ahadits al-mawdu'ah fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wad'iha bi syartain. Baik. Ya, apa hukum meriwayatkan hadis dhaif dengan berbagai macam jenisnya itu? Nah, baik, insyaallah taala kita bahas di kesempatan selanjutnya. Ya, karena ini lumayan panjang nih pembahasannya. Nanti akan kita masuk juga hukmu al-amalu bihi. Baik, natafi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.